Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Aulia Cahya. Bisa dipanggil Ica. Dengan NIM 2103011101067 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan membacakan hasil resum PBAK UIN Maulana Malik. Untuk pemateri yang pertama disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mengapa? Karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Selain itu, di UIN Malang, selain kita diberi ilmu untuk bisa memperoleh akademik yang baik, sebagai mahasiswa kami juga bisa mengenyam ilmu-ilmu agama di dalamnya, seperti halnya keilmuan agama, bahasa Arab. Di sisi lain, UIN Maulana Malik Ibrahim juga memadukan antara pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Mengapa? Untuk membentuk karakter mahasiswa yang ulul albab dengan adanya Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Malik Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti Rumah Moderasi Agama yang membentuk seorang pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli kepada bangsa Indonesia, serta menjadi Indonesia yang tangguh. Yang kedua, lembaga bahasa ada di dalam pusat pengembangan bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Serta di dalam kampus juga terdapat perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Untuk mata kuliah, UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Untuk mahasiswa UIN Malik Malang, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi, di mana di sana tertera nilai hasil belajar atau IPK. Kembali kepada pemateri kedua, yaitu Dr. Haji Ahmad Fattah Hashim, MAG. Di sini menjelaskan bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan diri, baik secara mental dan spiritual, dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Beliau juga mengatakan bahwasanya orang yang memiliki mental spiritual ialah mereka yang memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama tentunya. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat, seperti halnya adanya UKM-UKM yang menjadi wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa.
Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin juga memberitahukan bahwasanya kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik dan juga beasiswa prestasi non-akademik. UIN juga memiliki akselerasi. Jadi, dengan sistem saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan persyaratan yang berlaku. Untuk seluruh mahasiswa, jika ingin menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya bacakan dari Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Kerjasama yang berada di video, Dr. Haji Barnoto MPDI. Beliau mengatakan bahwasanya untuk pembelajaran 2021, apakah luring atau daring, kita tetap mengikuti hasil keputusan pemerintah dari pusat. Yang kedua, beliau juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru 2021 karena telah bergabung di UIN Maulana Malik Ibrahim, dan semoga lancar menjalankan kegiatannya di UIN Malang dengan baik. Beliau juga berpesan dengan ibadah yang baik dan istiqomah akan mendorong kecerdasan kita semua dengan ketaatan yang bagus, maka itu akan menjadi sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Mungkin cukup untuk resume di hari pertama PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya lanjutkan membaca resume di hari kedua UIN Maulana Malik Ibrahim yang membahas tentang DEMA, SEMA, dan UKM yang berada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, saya akan membacakan tentang DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang sekarang dijabat oleh Saudara Farhan Adi dari jurusan Farmasi, dengan Wakil DEMA Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau yang biasa disebut dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang koordinir dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang berada di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan SEMA. Dan yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Baik, dilanjut. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan SEMA. SEMA sendiri merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ atau HMPS. Di sini disebutkan juga fungsi SEMA, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, yaitu yang lebih spesifiknya membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait dengan permasalahan mahasiswa tersebut. Baik, di sini juga dijelaskan terkait tugas dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol berjalannya tugas DEMA-U. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait. Dan selanjutnya, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, serta merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan,
serta SEMA juga memiliki wewenang membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Mungkin itu untuk beberapa wewenangnya. Dan memasuki kepada pembahasan UKM yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim yang kurang lebih ada sekitar 15 UKM. Untuk UKM yang pertama yaitu UKM Menwa. UKM Menwa ini memiliki fungsi yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo untuk Menwa memiliki dua, yaitu logo Mahasurya dari provinsi dan Wiracakti Yuda dari UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya membantu TNI Polri dan juga rektor. Adapun pelatihan yang diberikan yaitu lempar pisau, menembak, dan bela. Untuk yang selanjutnya, UKM Pramuka. Rajana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya adalah mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja, Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan Wirakarya, musyawarah Pandega, serta temu alumni atau family gathering. Tugasnya, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. Salah satu dewannya adalah OPS Diklat. Selanjutnya, UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti. Yang pertama, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, serta dies natalis. Dan 6 bidang yang ditekuni, sosial keagamaan, dikten, pendelegasian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklastar, forum fasilitator, rutang, kemudian kesehatan, penelitian pengembangan, serta humas, yang di dalamnya terdapat konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Selanjutnya, yaitu UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun. Dalam GGB ini, mengurus pengembangan bakat di bidang tarik suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. Untuk selanjutnya, UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan adanya seni religius ini untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, kreatif,
inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma. Di dalamnya terdapat beberapa divisi, yaitu divisi kaligrafi, Qiraah, MC, Qasidah, Nasyid, Sholawat, serta Gambus. Beralih kepada UKM Teater, telah memiliki umur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Untuk UKM selanjutnya yaitu UKM Junior, yaitu unit olahraga. UKM Junior ini mewadahi atau memfasilitasi seluruh mahasiswa dalam bidang keolahragaan. Dalam UKM Junior menaungi 7 cabang olahraga seperti bola voli, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya adalah latihan rutin, organisasi dan kepemimpinan, serta sparring partner. Untuk selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi seperti mendaki, sosial seperti bencana alam, olahraganya ekstrim seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan susur goa. Beralih kepada UKM selanjutnya yaitu UKM Kopma Padang Bulan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPDI yang memiliki big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, serta usaha catering. UKM Komus adalah UKM Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen yang berada di UKM Komus yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Untuk spesifikasi, player, vokal, gitar, bass, keyboard, dan drum. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Dan yang selanjutnya yaitu UKM Taekwondo. UKM Taekwondo ini berasal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka untuk Taekwondo seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya yaitu try-in, agenda rutin tiap tahun. Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat seperti pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya yaitu UKM Jepret Club. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Motonya adalah, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Untuk kegiatan dari UKM Jepret Club, yaitu hunting besar, pameran, dan diklat. Yang selanjutnya yaitu ada UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M yaitu kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, serta keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M juga aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata seperti buku maupun di media sosial. Berlanjut kepada UKM Simfoni, yaitu UKM yang bergerak di bidang radio.
memiliki platform yaitu Symphony FM. Program hariannya adalah Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Halo Kampus, Free Line, dan lain-lain. Program mingguan, Symphony Weekend, Yaumul Arabi, Diary Mami, Top Chart, Free Sunday, English Day, dan Daybak, Symphony Soccer. Dan untuk program unggulan dari UKM Symphony adalah Off Air, Symphony Indie Award Station, On Air Daily Program, and Weekly Program. Selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Memiliki visi yaitu memiliki kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. UAPM Inovasi memiliki produk yaitu Kipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rata akhir tahun, diskusi rutin. Baik, mungkin itu untuk pembahasan dari UKM di materi PBAK hari kedua, dan dilanjutkan dengan Dr. Hasanuddin Wahid. Ini merupakan lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menceritakan bahwasannya beliau bisa sampai sini karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dibilang alumni UIN Malang. Agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz, lulusan UIN Malang ini juga bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana dan kapan saja. Tingkat pemahaman terkait COVID di Indonesia itu sangat rendah. Memakai masker saja susah, dan pertumbuhan ekonomi menurun karena adanya COVID-19 ini. Semua negara memiliki kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021 ini. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita tetap bisa bertahan dan bisa tetap muka melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi untuk model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi akan menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, sektor lembaga, dan sektor yang berada di Indonesia. Ada salah satu pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang ingin menggenggam dunia atau menguasai dunia, maka dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam ilmu IT, maka dia akan menjadi budak dari IT tersebut. Untuk selanjutnya yaitu 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan yang ketiga adalah pasar. Peran dan peluang UIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, dan yang kedua menjadi kekuatan socio-technopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, link and match dengan sektor industri.
Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient. Yang ketiga, yang terakhir, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, maka harus dengan ilmu. Jika dia mau kuasai akhirat, harus juga dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah keduanya dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya dengan kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar, yaitu Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi adalah secara etimologi, wasatiyah berasal dari jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman, praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga beberapa hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Oke, untuk yang pertama yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban, Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk beragama. Historis Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti oil, politik despotism and hypocrisy, konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, dan beliau juga menjelaskan tentang peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimalisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Baik, mungkin cukup untuk hasil resum PBAKU pada tanggal 31 sampai tanggal 1 September 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.